Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Ali Kurniawan dengan NIM G942191145. Saya berasal dari Prodi Ekonomi Syariah UIN Sultan Ampel, Surabaya. Yang pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kesehatan perbankan dan juga rasio Camel. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Operasional Perbankan Syariah. Kesehatan bank merupakan suatu kemampuan bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Pendapat tersebut adalah menurut pendapat Wardani. Sedangkan menurut Triandaru dan Budi Santoso, pengertian tentang kesehatan bank merupakan suatu bahasan yang sangat luas karena kesehatan bank mencakup kesehatan suatu bank untuk melaksanakan seluruh kegiatan usaha perbankan. Kegiatan tersebut meliputi yang pertama, kemampuan menghimpun dana dari masyarakat, dari lembaga lain dan dari modal sendiri. Yang kedua, kemampuan mengelola dana. Yang ketiga, kemampuan untuk menyalurkan dana kepada masyarakat. Yang keempat, kemampuan memenuhi kewajiban kepada masyarakat, karyawan, pemilik modal, dan pihak lain. Yang kelima adalah pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku. Bank Indonesia selaku bank sentral mempunyai peranan yang penting dalam penyihatan perbankan karena Bank Indonesia bertugas mengatur dan mengawasi jalannya kegiatan operasional bank. Untuk itu, Bank Indonesia menetapkan suatu ketentuan yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh lembaga perbankan, yaitu berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/12/KIP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 30/3/UPPB tanggal 30 April tahun 1997, yaitu tentang tata cara penilaian tingkat kesehatan Bank Indonesia. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai rasio Camel. Bank Indonesia selaku bank sentral dan pengawas kegiatan perbankan di Indonesia memberikan ketentuan ukuran tingkat penilaian kesehatan perbankan. Dalam mengukur tingkat kesehatan perbankan, Bank Indonesia menggunakan rasio keuangan model Camel, yaitu berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank. Yang pertama adalah faktor kapital atau modal. Penilaian tersebut meliputi komponen yang pertama yaitu pemenuhan kewajiban penyediaan modal minimum atau KPMM terhadap ketentuan yang berlaku. Yang kedua, komposisi permodalan. Yang ketiga, tren atau ke depan dari proyeksi atau KPPM. Yang keempat, aktiva produktif yang diklasifikasikan berdasarkan modal bank. Yang kelima, kemampuan bank untuk memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan atau laba ditahan. Yang keenam merupakan rencana permodalan bank untuk mendukung pertumbuhan usaha. Yang ketujuh, akses kepada sumber permodalan. Dan yang kedelapan, kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan Bank Indonesia. Yang kedua, ada aset quality yang meliputi komponen-komponen. Satu, aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan dengan total aktiva produktif. Yang kedua, debitur inti kredit di luar pihak terkait dibandingkan dengan total kredit. Yang ketiga, perkembangan aktiva produktif atau bermasalah non-performing aset dibanding dengan aktiva produktif. Yang keempat, tingkat kecukupan pembentukan penyisian penghapusan aktiva produktif atau PPAP. Yang kelima, kecukupan kebijakan dan prosedur aktiva produktif. Yang keenam, sistem kaji ulang atau review internal terhadap aktiva produktif. Yang ketujuh, dokumentasi aktiva produktif. Dan yang kedelapan, kinerja penanganan aktiva produktif yang bermasalah. Lalu yang ketiga ada faktor manajemen yang meliputi komponen-komponen. Satu, manajemen umum. Yang kedua, penerapan sistem manajemen risiko. Yang ketiga, kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku serta komitmen bank kepada Bank Indonesia atau pihak lainnya. Selanjutnya yang keempat ada faktor earning atau rentabilitas yang meliputi faktor-faktor return on asset atau ROA. Yang kedua, return on equity atau ROE. Yang ketiga, net interest margin atau NIM. Yang keempat, biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional atau BOPO. Yang kelima, ada perkembangan laba operasional. Yang keenam, komposisi portofolio aktif dan diversifikasi pendapatan. Yang ketujuh, penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya. Dan yang kedelapan, prospek laba operasional.
Lalu faktor Camel yang terakhir adalah tentang likuiditas. Yang pertama yang mempengaruhi adalah aktiva liquid kurang dari 1 bulan dibanding dengan pasiva liquid kurang dari 1 bulan. Yang kedua ada one month maturity mismatch ratio. Yang ketiga ada loan deposit ratio atau LDR. Yang keempat proyeksi arus kas 3 bulan mendatang. Yang kelima ketergantungan pada dana antar bank dan deposan penting. Yang kelima ada kebijakan dan pengembangan likuiditas. Yang keenam ada kemampuan bank untuk memperoleh akses kepada pasar uang, pasar modal, dan sumber-sumber pendapatan lainnya, dan stabilitas dana pihak ketiga atau DPK. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai cara melakukan perhitungan dengan faktor-faktor rasio Camel tadi. Yang pertama ada CAR atau yang merupakan salah satu dari faktor permodalan. Rasio CAR merupakan rasio yang mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang memiliki resiko seperti kredit. Cara perhitungannya yaitu dengan membagi total modal sendiri dengan aktiva tertimbang menurut resiko atau ATMR. Yang kedua ada ATPM atau aktiva tetap terhadap modal. Rasio ini mengukur kemampuan manajemen bank dalam menentukan besarnya aktiva tetap dan inventaris yang dimiliki bank yang bersangkutan terhadap modal. Cara melakukan perhitungannya dengan membagi aktiva tetap dengan modal bank itu sendiri. Yang ketiga ada APP atau aktiva produktif bermasalah. Aktiva produktif yang bermasalah adalah penyediaan dana bank untuk memperoleh penghasilan dalam bentuk kredit, surat berharga, atau penempatan dana antar bank, tagih akseptasi, tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali, kemudian tagihan derivatif, penyertaan transaksi rekening administratif, serta bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Yang keempat ada NPL atau non-performing loan. Rasio ini menunjukkan bahwa kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Cara menghitungnya dengan membagi kredit bermasalah dengan kredit bank yang diberikan secara keseluruhan. Yang kelima ada ROA atau Return on Asset. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola keuntungan, yaitu laba sebelum pajak, yang dihasilkan dari rata-rata total aset bank yang bersangkutan, yaitu dengan membagi laba sebelum pajak dengan rata-rata aset. Yang keenam ada ROE atau Return on Equity. Rasio ini digunakan untuk mengukur kinerja manajemen bank dalam mengelola modal yang tersedia untuk menghasilkan laba setelah pajak. Cara penghitungannya dengan membagi rata-rata laba setelah pajak dengan rata-rata modal ini. Ketujuh ada BOPO atau beban operasional terhadap pendapatan operasional. BOPO digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Kedelapan ada NIM atau Net Interest Margin. NIM mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih. Pendapatan bunga bersih diperoleh dari pendapatan bunga dikurangi beban bunga. Yang kesembilan ada LDR atau Loan to Deposit Ratio. Rasio ini menunjukkan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar sekali penarikan dana yang dilakukan nasabah dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin rendah kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan, sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. Demikian video presentasi mengenai kesehatan bank dan juga rasio Camel. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata dari yang saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.